Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhistira Putra Pratama dari jurusan Manajemen Keuangan Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi surat berharga. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan surat berharga? Surat berharga atau commercial paper atau negotiable instruments adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai kepentingan nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Selain digunakan sebagai alat pembayaran, fungsi utama surat berharga adalah sebagai surat legitimasi, karena surat berharga tersebut adalah panduan bagi pemegang surat yang dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan atau memiliki hak tertentu. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, dalam buku 1, titel 6, dan titel 7, yang dimana berbunyi macam-macam surat berharga tersebut antara lain wesel, cek, kwitansi, dan surat sanggup. Ada juga surat berharga di luar KUHD tersebut, yaitu billet giro, kartu kredit, travels, cek, obligasi, dan surat saham. Berbagai macam surat berharga tersebut juga punya fungsi yang beragam, mulai dari alat pembayaran, surat bukti investasi, dan surat bukti tagih. Yang berikut, surat berharga pasar uang atau SBPU yang diperdagangkan. Yang pertama, ada surat sanggup atau surat aksep atau promes. Yang berupa A, surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank atau lembaga keuangan, lembaga bukan bank atau LKPB untuk membiayai
kegiatan tertentu. Dan B, surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank. Dan yang kedua, surat wesel yang dimana dapat berupa A, surat wesel yang ditarik oleh suatu bank dan diaccept oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu penarik atas pihak yang tertarik adalah nasabah bank atau LKBB, lembaga keuangan bukan bank. Dan yang B, surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank atau LKBB dan diaksep oleh bank atau LKBB dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu. Yang berikut, perdagangan SBPU dengan Bank Indonesia. Khusus untuk perdagangan SBPU dengan Bank Indonesia, SBPU harus berjangka waktu pendek dengan minimal waktu 30 hari dan bernilai nominal minimal 25 juta rupiah, yang selanjutnya berkelipatan 5 juta rupiah dengan maksimum 30 juta rupiah. SBPU yang diterbitkan tidak dalam rangka kredit yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari BLBI. Penjualannya dilakukan dengan cara lelang dengan sistem diskonto. Perdagangan SBPU ini harus memperhatikan hak dan kewajiban penjualan atau pembelian. Transaksi outright adalah transaksi jual beli SBU atas dasar sisa jatuh waktu SBPU yang bersangkutan. Repurchase agreement adalah transaksi perdagangan SBPU yang mensyaratkan penjual membeli kembali SBP sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Yang berikut, akuntansi surat berharga yang diterbitkan.
Surat berharga diterbitkan akan dicatat pada saat penerbitan, penjualan, dan pelunasan. Pada waktu penerbitan surat berharga, sebenarnya bank harus mendapat surat pengakuan utang dari nasabah atau bank lain yang selanjutnya menjadi aset bank dan sewaktu-waktu dapat dijual untuk memenuhi likuiditas bank. Sebagai aset bank, maka bank akan mencatat sebesar harga nominal. Harga nominal ini sebesar nilai kewajiban nasabah kepada bank yang ditulis sebagai nilai nominal di lembar surat berharga. Surat berharga yang diterima bank dari nasabah atau bank lain akan menjadi sumber dana bank bila dijual di pasar uang. Penjualan surat berharga ini akan diterima sebesar harga jualnya atau nilai tunai. Selisih nilai tunai dan nilai nominal dicatat sebagai diskonto SBPU yang belum diamortisasi. Diskonto yang telah diperhitungkan harus diamortisasi setiap akhir bulan sehingga SBPU itu jatuh tempo serta dikenakan pajak sebesar 50%.
Yang berikut, manfaat surat berharga. Dalam hal ini, terdapat dua sisi. Yang pertama, secara yuridis. Secara yuridis, dilihat dari sisi yuridisnya, surat berharga bermanfaat sebagai alat pembayaran, alat pemindahan hak tagih, karena sudah diperjualbelikan, dan juga sebagai surat legitimasi atau surat bukti tagih yang sah. Yang kedua, secara fungsi. Jika dilihat berdasarkan fungsinya, maka surat berharga memiliki fungsi sebagai surat yang memiliki sifat hukum kebendaan. Surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan, dan juga surat tagihan utang. Yang berikut, ciri-ciri surat berharga. Pada umumnya, surat berharga memiliki kesamaan ciri-ciri dan persyaratan tertentu. Ciri-ciri tersebut adalah berbentuk dokumen tertulis, harus memiliki nama, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak yang terkait, berisi perintah atau janji tanpa syarat, terdapat nama orang yang membayar, dan terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Yang berikut, unsur-unsur surat berharga. Yang pertama, surat bukti tuntutan utang. Seperti yang sudah diketahui, surat adalah akta, sedangkan akta adalah surat-surat yang sudah ditandatangani dan sengaja diterbitkan agar bisa digunakan sebagai suatu alat bukti. Untuk itu, akta adalah tanda bukti dari adanya ikatan utang dari penandatanganan. Utang adalah suatu perikatan yang sudah seharusnya dilunasi oleh penanda tangan akta
atau debitur. Dan pemegang akta atau kreditur memiliki hak untuk menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut. Tuntutan tersebut bisa diperoleh dalam bentuk uang atau bentuk cek, berbentuk benda atau konsumen, dan juga bisa berbentuk tuntutan atau charter party. Yang berikut, pembawa hak. Dalam hal ini, hak adalah suatu hak untuk bisa menuntut sesuatu kepada pihak debitur surat berharga, yang berarti hak tersebut akan terus ada pada akta surat berharga. Jika suratnya hilang, maka haknya pun akan hilang. Sebagai contoh kecil, jika Anda memiliki selembar uang kertas, kemudian uang tersebut hilang, maka Anda tidak bisa meminta uang kertas yang baru pada Bank Indonesia sebagai pertanggungjawaban dari Bank Indonesia-nya. Yang berikut mudah untuk dijual belikan. Tujuan lain dari adanya penerbitan surat berharga adalah demi memenuhi prestasi pembayaran sejumlah uang. Yang berikut cara menerbitkan surat berharga. Untuk menerbitkan suatu surat berharga, Anda memiliki dua cara.
Yang pertama, bisa langsung menerbitkannya secara langsung kepada pihak investor jangka panjang seperti pada lembaga keuangan. Pada umumnya, proses penerbitan langsung ini akan dilakukan oleh lembaga keuangan yang mempunyai kebutuhan tetap atas pinjaman dana yang nilainya cukup besar dan memilih menerbitkannya langsung agar lebih ekonomis dibandingkan dengan memanfaatkan suatu investasi. Di Amerika, para perusahaan yang melakukan penerbitan surat berharga komersial secara langsung mampu menghemat hingga 3 basis poin per tahunnya. Dan di luar Amerika, imbalan jasa pialang investasi ini akan jauh lebih murah.
Yang kedua, menerbitkan secara tidak langsung dengan menjualnya kepada pialang dan pialang yang akan menjualnya ke pasar uang. Bursa perdagangan surat berharga yang akan komersial ini akan mengikut sertakan berbagai perusahaan pialang besar dan anak perusahaan bank yang mana di antara banyak pialang adalah pialang pasar keuangan Amerika Serikat. Yang berikut surat berharga sebagai surat legitimasi. Dalam hal ini, surat legitimasi diartikan sebagai bukti bagi para pemegang yang sah atau orang yang memiliki hak atas penagihan yang ada di dalamnya. Asas legitimasi digunakan untuk memperlancar peredaran surat berharga dalam lalu lintas pembayaran yang sesuai dengan fungsi penerbitan surat berharga. Berdasarkan KUHD, terdapat dua jenis surat legitimasi, yaitu yang pertama, legitimasi formil. Legitimasi formil adalah bukti bahwa surat berharga tersebut diklaim sebagai seorang yang memiliki hak atas tagihan di dalamnya. Karena jika pemegang surat berharga tersebut tidak mampu membuktikannya secara formil sesuai peraturan UU, maka tidak bisa dikatakan sebagai pemilik surat berharga yang sah. Yang kedua, legitimasi material. Legitimasi material adalah suatu bukti pemegang surat berharga yang sebenarnya. Kesimpulan dari adanya legitimasi ini adalah yang pertama, pemilik surat berharga secara sah adalah mereka yang memiliki hak tagih dengan tanpa mengesampingkan adanya nilai kebenaran material di dalamnya. Yang kedua, pihak debitur tidak memiliki kewajiban dalam meneliti apakah pemegang surat berharga tersebut adalah benar-benar yang memiliki hak. Yang ketiga, debitur hanya memiliki kewajiban dalam meneliti surat berharga yang diberikan kepadanya saat dimintai pembayaran. Yang keempat, undang-undang akan lebih mengutamakan legitimasi formal untuk bisa menjamin
fungsi dan tujuan surat berharga. Bentar. Yang berikut, jenis-jenis surat berharga. Berikut adalah jenis-jenis surat berharga yang berdasarkan KUHD. Yang pertama, wesel. Pengertian surat berharga jenis wesel adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat kata wesel dan memiliki kandungan perintah untuk melakukan pembayaran sesuai syarat yang sudah ditetapkan dalam KUHD. Yang berikut, cek. Pengertian surat berharga jenis cek adalah suatu surat yang di dalamnya terdapat kata cek dan dikeluarkan pada tanggal dan tempat tertentu, serta memiliki perintah tanpa syarat dari pihak nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang sudah tertulis di dalamnya atau pada pihak pembawa cek tersebut. Yang berikut, surat sanggup atau promise. Pengertian surat berharga jenis surat sanggup adalah surat kontrak yang di dalamnya terdapat janji yang detail dari suatu pihak atau pembayar guna membayarkan sejumlah uangnya kepada pihak lain. Kewajiban ini bisa timbul karena adanya kewajiban pelunasan atas suatu hutang. Surat sanggup ini memiliki jatuh tempo paling lama 1 tahun, sehingga dinilai sebagai salah satu instrumen investasi jangka pendek. Yang berikut, kwitansi dan promise atas tunjuk. Pengertian surat berharga jenis kwitansi dan promise atas tunjuk merupakan surat yang sudah diberikan tanggal dan juga dikeluarkan oleh sang penandatanganan kepada orang lain untuk membayarkan sejumlah uang yang sebelumnya sudah ditentukan di dalamnya kepada penunjuk pada waktu yang sudah tertulis. Sifat yang terkandung di dalam promise atas tunjuk adalah siapa yang memegang surat tersebut dan setiap saat menunjukkannya kepada yang bertanda tangan, maka dia akan mendapatkan hak pembayaran. Yang berikut ini jenis-jenis surat berharga. Jenis-jenis surat berharga di luar KUHD. Yang pertama,
terdapat biliet giro. Pengertian surat berharga jenis biliet giro adalah salah satu jenis surat perintah nasabah yang sebelumnya sudah diberikan standarisasi bentuk kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan ke rekening pihak yang namanya sudah tertulis di dalam biliet giro tersebut pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Yang berikut, commercial paper. Pengertian surat berharga jenis commercial paper adalah salah satu instrumen utang jangka pendek tanpa adanya jaminan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan bukan bank. Lalu diperjualbelikan melalui bank atau suatu perusahaan efek dengan jangka waktu pendek dan sistem diskonto. Dan yang berikut, surat saham. Pengertian surat berharga jenis surat saham adalah surat berharga yang dijadikan sebagai bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan perseroan yang dibuktikan dengan surat saham sebagai suatu surat resmi yang di dalamnya berisi bahwa pemegang saham adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak atas dividen, hak suara, dan hak yang lainnya. Yang berikut adalah obligasi. Pengertian surat berharga jenis obligasi adalah jenis sertifikat bukti utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau badan pemerintah sebagai pihak yang nantinya akan berhutang dan berjanji untuk membayarnya dengan bunga dan pokok utang dalam kurun waktu tertentu kepada pemilik obligasi. Yang berikut, delivery order. Pengertian surat berharga jenis delivery order adalah suatu bentuk dokumen yang memiliki fungsi sebagai surat pengantar atas suatu barang yang di dalamnya tercantum dan ditujukan kepada pembeli atau penerima yang sudah ditentukan oleh pembeli, serta dilindungi hukum legalitas yang dibutuhkan di jalan raya, mulai dari mereka keluar perusahaan hingga tiba di wilayah pembeli. Dan yang berikut,
SUN atau surat utang negara. Pengertian surat berharga jenis surat utang negara adalah salah satu bentuk surat utang berharga negara yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Surat utang negara ini merupakan suatu surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah ataupun dalam valuta asing yang dijamin dengan suatu pembayaran bunga dan pokoknya dilakukan pokoknya oleh pemerintah negara sesuai dengan masa berlakunya surat tersebut. Yang berikut, kwitansi atas tunjuk. Kwitansi atas tunjuk merupakan surat berharga yang berisi penandatanganan untuk suatu pembayaran sejumlah uang dan waktu yang sudah ditentukan kepada petunjuk atau tunjuk. Yang berikut, konosemen atau bill of lading merupakan surat bertanggal yang dibuat oleh pengangkut. Pengangkut di dalam hal ini adalah perusahaan pelayaran yang menerangkan bahwa pihak tersebut sudah menerima barang dari pengirim untuk diangkut pihak tertentu atau penerima. Di dalam surat ini ada nama dan keterangan mengenai syarat-syarat penyerahan barang yang dikirim. Pihak-pihak yang terlibat dalam konosemen adalah penerbit yang dalam hal ini perusahaan pelayaran yang diwakili oleh nakoda kapal dan pihak penerima atau penggantinya. Pihak penerima sendiri yang dimaksud adalah yang pertama, orang yang namanya terdapat dalam konosemen. Yang berikut, orang pengganti pengirim atau kepada orang yang ditunjuk oleh si pengirim. Yang berikut, orang pengganti pihak ketiga atau orang yang ditunjuk namanya oleh pihak ketiga. Yang keempat, orang yang disebut dalam konosemen atau pembawa. Dan yang kelima, orang yang membuat konosemen sendiri. Yang berikut, surat berharga dan perpajakan. Surat berharga tentu saja dikenakan pajak, baik dalam transaksi penjualan atau penerimaan bunganya. Misalnya, pengenaan tarif PPh final atas bunga surat utang atau obligasi dari suatu proyek infrastruktur.
Dalam hal ini, wajib pajak dalam negeri dikenakan tarif PPh final 15%. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan tarif sebesar 20% sesuai dengan Peraturan Perpajakan Nomor 100 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan berupa bunga obligasi. Demikian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.